Apa benar dosa istri juga ditanggung oleh suami? Pertanyaan ini penting diajukan untuk merespons potongan pernyataan penceramah Felix Xiao yang kembali diramaikan di media sosial belakangan ini. Potongan video itu sebenarnya sudah diunggah pada tahun 2024 oleh akun @damaimusikstasiun. Dalam potongan video itu, Felix mendapat pertanyaan dari Nikita Willy mengenai tanggung jawab seorang suami terhadap dosa istrinya. Nikita bertanya, kalau misalnya seorang istri melakukan dosa, apakah dosanya juga ditanggung oleh suaminya? Felix kemudian menjawab singkat, tentu saja. Ia lalu menambahkan, setiap dosa istri adalah dosa suami. Bahkan menurutnya hal itu tetap berlaku meskipun suami tidak mengetahui bahwa istrinya melakukan dosa. Dalam penjelasannya, Felix mengaitkan persoalan ini dengan akad nikah. Menurutnya, ketika seorang ayah menikahkan putrinya, tanggung jawab terhadap putrinya berpindah kepada suami. Dari logika tersebut, ia menyimpulkan bahwa jika istri berbuat dosa, maka suami juga ikut menanggung dosanya. Kalau didengar sekilas, penjelasan ini memang terdengar masuk akal. Al-Quran sendiri menyebut laki-laki sebagai kawam atau pemimpin bagi keluarganya. Karena itu, tidak ada yang membantah bahwa suami memiliki tanggung jawab besar terhadap istri dan anak-anaknya. Namun muncul satu pertanyaan penting yang harus dijawab. Apakah menjadi pemimpin otomatis berarti memikul seluruh dosa orang yang dipimpinnya? Disinilah letak persoalan yang seringkali tidak dijelaskan secara utuh. Padahal dalam Islam ada beberapa bentuk tanggung jawab yang berbeda. Ada tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, ada tanggung jawab memberi nafkah, dan ada pula tanggung jawab setiap individu atas amal yang ia lakukan. Ketiga bentuk tanggung jawab ini tidak bisa dicampur menjadi satu. Kalau semuanya disamakan, kesimpulan yang lahir justru bisa bertentangan dengan prinsip dasar yang diajarkan Al-Quran. Menariknya, Al-Quran berkali-kali mengulang satu prinsip yang sama, yaitu setiap manusia bertanggung jawab atas amal yang ia lakukan sendiri. Allah berfirman, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 164. Prinsip yang sama juga ditegaskan dalam Surah Al-Isra ayat 15. Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya akibat kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Bahkan kembali diulang dalam surah An-Najm ayat 38, bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Pengulangan ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini bukan masalah kecil. Justru inilah salah satu prinsip dasar keadilan dalam Islam. Artinya setiap orang akan mempertanggungjawabkan amalnya sendiri di hadapan Allah. Seorang suami bertanggung jawab atas amalnya sendiri. Begitu pula seorang istri bertanggung jawab atas amal yang ia lakukan sendiri. Al-Quran tidak membedakan prinsip ini berdasarkan status seseorang, apakah ia sudah menikah atau belum. Semua tetap berdiri sebagai individu yang akan hisab atas perbuatannya masing-masing. Kalau prinsip ini sudah sangat jelas, lalu dari mana muncul anggapan bahwa semua dosa istri otomatis menjadi tanggungan suami? Disinilah letak persoalan yang perlu diluruskan. Sebagian orang mencampurkan antara tanggung jawab memimpin dengan tanggung jawab atas dosa pribadi. Padahal keduanya bukanlah konsep yang sama. Seorang suami memang bertanggung jawab memimpin keluarganya. Akan tetapi, kepemimpinan tidak berarti menggantikan hubungan setiap anggota keluarga dengan Allah. Salat istri tidak bisa diwakili oleh suami. Puasa istri juga tidak bisa digantikan oleh suami. Demikian pula taubat seorang istri tidak dapat dilakukan oleh suaminya. Semua ibadah tersebut merupakan kewajiban pribadi setiap muslim. Karena itu, dosa yang lahir dari meninggalkan kewajiban tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab pelakunya sendiri. Inilah yang dimaksud Al-Quran ketika menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang memikul dosa orang lain. Sebagian orang juga mengutip hadis bahwa setiap orang adalah pemimpin. Rasulullah juga bersabda bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas orang yang dipimpinnya. Hadis ini memang sahih dan tidak perlu diragukan. Namun, hadis itu berbicara tentang amanah kepemimpinan, bukan tentang perpindahan dosa dari istri kepada suami. Artinya, suami wajib membimbing dan mengingatkan keluarganya. Suami juga tidak boleh membiarkan kemaksiatan terjadi di rumahnya. Kalau ia lalai, tentu ia ikut berdosa. Tapi dosanya adalah karena kelalaiannya sendiri, bukan karena seluruh dosa istrinya berpindah kepadanya. Penjelasan seperti ini juga disampaikan banyak ulama.
Ibnu Katsir menjelaskan bahwa setiap orang akan dibalas sesuai amalnya masing-masing. Tidak ada seseorang yang memikul dosa orang lain. Seseorang baru ikut berdosa jika ia mengajak, mendukung, atau merestui kemaksiatan. Jadi, yang ditanggung adalah dosanya sendiri, bukan dosa orang lain yang berpindah kepadanya. Misalnya, ada seorang istri yang sengaja meninggalkan sholat. Ia juga terus mengajak istrinya untuk menjalankan kewajibannya. Namun, sang istri tetap memilih meninggalkan sholat. Dalam kondisi seperti ini, dosa meninggalkan sholat tetap menjadi tanggung jawab istri. Suaminya tidak otomatis ikut menanggung dosa tersebut, sebab ia sudah menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin keluarga. Hal ini berbeda kalau suami justru melarang istrinya sholat. Dalam kondisi seperti ini, suami tentu ikut berdosa. Namun, dosa itu muncul karena perbuatannya sendiri, bukan karena dosa istrinya berpindah kepada dirinya. Hal yang sama berlaku jika suami mengetahui istrinya berbuat maksiat, tetapi sengaja membiarkannya. Ia bisa ikut berdosa karena lalai menjalankan amanahnya. Jadi, yang dihukum adalah kelalaiannya, bukan karena memikul dosa orang lain. Seorang suami memang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Namun, yang dipertanggungjawabkan adalah kepemimpinannya dalam keluarga. Apakah ia sudah membimbing istrinya dengan baik? Apakah ia sudah mengingatkan ketika melihat kemaksiatan? Atau justru membiarkan semuanya terjadi tanpa peduli? Kalau ia lalai, tentu ia berdosa. Bukan karena semua dosa istrinya otomatis menjadi tanggungannya. Pembahasan ini semakin relevan di zaman sekarang. Saat ini, suami dan istri sama-sama memiliki ruang untuk mengambil keputusan sendiri. Istri bisa bekerja, berbisnis, berkarya, bahkan aktif di media sosial tanpa selalu bersama suaminya. Karena itu tidak masuk akal jika setiap dosa istri otomatis dibebankan kepada suami, meskipun suami tidak mengetahui atau tidak terlibat sama sekali. Islam justru mengajarkan keseimbangan antara tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Seorang suami tetap wajib membimbing keluarganya, tetapi setiap orang tetap bertanggung jawab atas amal yang ia lakukan sendiri. Karena itu, ungkapan bahwa semua dosa istri ditanggung suami tidak tepat jika dipahami secara mutlak. Yang lebih tepat, suami akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, sedangkan istri akan dimintai pertanggungjawaban atas amalnya sendiri. Jika suami lalai, mendukung, atau memerintahkan kemaksiatan, ia berdosa karena perbuatannya sendiri. Namun jika ia sudah menjalankan amanahnya dengan baik, sementara istrinya tetap memilih berbuat maksiat, maka masing-masing akan memikul dosanya sendiri. Jadi sebelum mempercayai potongan ceramah yang viral, ada baiknya kita melihat persoalan ini secara utuh. Sebab ajaran Islam tidak dibangun hanya dari satu potongan pernyataan, tetapi dari keseluruhan dalil Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama. Yuk beragama pakai akal sehat.